أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام، خصوصا لروح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالديهم وأمهاتهم وأزواجهم وأصهارهم وأولادهم إلى يوم القيامة، إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرباتنا ولمن له حق علينا شيء لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد بشر كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur yang panjang serta kesehatan kepada kita, sehingga dengan pertolongan Allah pada hari ini kembali kita bisa bersama-sama bersua di dalam acara Tepi Tabalong. Mudah-mudahan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada hari ini menjadi sebab bahwa kampung kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dihindarkan dari segala bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat, para kerabat, anak dan zuriat, serta seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau pada kesempatan yang terdahulu kita sudah membahas tentang nama Allah Ar-Rahman, yang walaupun dari segi pemaknaan secara harfiah artinya sama, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi ada sedikit perbedaan dari dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman bermakna pengasih dan penyayang, serta Ar-Rahman itu memberi nikmat yang besar-besar. Nikmat yang besar-besar seperti nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, perbedaannya di sini dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu bermakna Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi Ar-Rahim ini memberi nikmat yang kecil-kecil. Nikmat yang kecil-kecil seperti nikmat kekayaan. Seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah berupa banyaknya harta benda. Kemudian seseorang yang diberikan nikmat berupa kecantikan misalkan atau ketampanan. Nah, ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim walaupun maknanya sama.
Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi perbedaannya tadi terletak bahwa Ar-Rahman itu adalah nama yang memberikan nikmat yang besar-besar seperti nikmat iman dan Islam. Sedangkan Ar-Rahim itu memberi nikmat yang kecil-kecil seperti nikmat kekayaan atau banyaknya seseorang memiliki harta benda ataupun nikmat kecantikan. Nah, nikmat kecantikan dan kekayaan ini diberikan oleh Allah yang bernama Ar-Rahim itu tadi. Nah, kemudian ada lagi perbedaannya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kemarin kita sudah membahas Ar-Rahman itu khusus untuk Allah. Siapapun makhluknya tidak boleh diberi nama Ar-Rahman, dan Allah tidak memberi nama Ar-Rahman kepada makhluknya kecuali disandarkan dengan nama yang lain. Misalkan Ar-Rahman ditambah di depannya misalkan Abdurrahman, jadi ada tambah Abdulnya, jadi Abdurrahman. Nah, ini baru boleh. Kalau hanya sekadar Ar-Rahman maka itu dilarang. Nah, berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu bisa, dan Allah sendiri memberikan nama kepada makhluknya dengan Ar-Rahim. Allah menyebut beberapa makhluknya dengan Ar-Rahim, atau makhluknya itu sebagai Ar-Rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut oleh Allah dengan Ar-Rahim. Di antaranya Rasulullah diberi nama oleh Allah, diberi nama Allah Ar-Rahim. Kemudian seseorang ibu. Nah, seseorang ibu yang begitu sayang terhadap anaknya itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ar-Rahim. Jadi perbedaannya sekali lagi di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bahwa Ar-Rahman itu memberi nikmat yang besar-besar, kemudian Ar-Rahim itu memberi nikmat yang kecil-kecil. Kemudian Ar-Rahman tidak boleh dipakai sebagai nama oleh makhluknya kecuali selain Allah. Hanya Allah yang berhak memakai Ar-Rahman, kecuali disandarkan atau digandeng dengan tambahan-tambahan yang lain seperti Abdurrahman misalkan. Nah, kalau Ar-Rahim boleh. Rasulullah sendiri diberi nama oleh Allah Ar-Rahim. Kemudian seorang ibu yang sangat sayang kepada anak-anaknya itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahim. Nah, para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, Allah itu memiliki 100 rahmat atau 100 kasih sayang. Jadi dari 100 kasih sayang itu hanya satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Hanya satu dari 100. Dari 100 itu hanya satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Sedangkan sisanya yang 99, nah 99 itu disimpan dan disiapkan oleh Allah untuk para hamba-hambanya nanti di akhirat. Jadi dari 100 itu satu diturunkan ke dunia dan 100 disimpan oleh Allah untuk di akhirat. Tetapi bisa kita bayangkan bahwa dari satu rahmat, dari satu kasih sayang Allah yang diturunkan ke dunia itu, ini menjadi sangat luar biasa. Jadi dengan satu itu, walaupun dengan satu itu cuman dari satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa melihat bahwa betapa sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Sebagaimana binatang sayang kepada anak-anaknya. Nah, ini semua dari satu rahmat yang dibagi, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Sedangkan yang 99 tadi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, sebagai contoh misalkan ada di dalam suatu riwayat hadis, di dalam sebuah riwayat hadis ada seorang laki-laki yang dalam keadaan sakarat, artinya mau meninggal dunia. Laki-laki ini mau meninggal dunia dan ditalkinkan dengan zikir la ilaha illallah oleh para kerabatnya. Jadi seorang laki-laki yang ingin meninggal dunia ini ditalkinkan oleh kerabatnya, oleh keluarganya dengan zikir la ilaha illallah.
tetapi si laki-laki ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah walaupun sudah ditalkinkan oleh para kerabatnya. Nah, karena tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah itu, maka dipanggillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menalkinkan zikir la ilaha illallah tersebut di telinga si laki-laki tadi. Dipanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menalkinkan si laki-laki tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Lalu Rasulullah menalkinkan laki-laki tadi. Tetapi apa yang terjadi? Laki-laki tersebut tetap tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah yang ditalkinkan Rasulullah tidak mampu diikuti oleh si laki-laki yang mau meninggal dunia itu tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para kerabatnya, apakah si pemuda ini, si laki-laki ini sholat? Apakah dia mengerjakan sholat? Apakah dia membayar zakat? Apakah si laki-laki ini mengerjakan puasa? Maka dijawab oleh keluarga si laki-laki itu, semua itu dilakukannya wahai Rasulullah. Artinya si laki-laki ini orang yang selalu salat, orang yang membayar zakat, orang yang selalu mengerjakan puasa. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam heran bahwa si laki-laki ini salat, kemudian bayar zakat, kemudian dia puasa, tetapi dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul mautnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, apakah ia berbakti terhadap ibunya? Maka keluarga si laki-laki yang dalam keadaan sakaratul maut ini menjawab, wahai Rasulullah, laki-laki ini tidak berbakti terhadap ibunya. Dia durhaka terhadap ibunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sebabnya kenapa si laki-laki ini tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika dalam keadaan sakaratul mautnya. Jadi ketika seseorang tidak berbakti atau durhaka kepada ibunya, maka bisa diyakinkan, bisa dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan pernah mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika dalam keadaan sakaratul maut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk memanggil ibu si laki-laki tersebut. Ketika si ibu sudah datang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada si ibu itu, apakah sebab anak engkau ini durhaka kepada engkau? Apa sebabnya anak ini kok bisa durhaka kepada engkau? Apa? Lalu dijawab oleh si ibu, wahai Rasulullah, lihatlah mataku ini. Diperlihatkan, Rasulullah, mataku ini rusak. Mataku ini rusak akibat ditampar oleh anakku. Jadi si anak tadi pernah menampar ibunya, sehingga dengan tamparan tersebut mata si ibu itu menjadi rusak. Disuruh diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka si ibu berkata, bagaimanapun keadaan si anak, bagaimanapun keadaan anakku, aku tidak akan pernah meridainya. Ini ucapan yang keluar dari mulut si ibu. Maka setelah mendengar penjelasan dari si ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada si ibu tadi, jika engkau tidak meridai anakmu, maka lebih baik si anak ini tidak ada jalan lain kecuali harus dibakar. Harus dibakar, karena nantinya dia juga akan tetap dibakar dengan api neraka. Maka pada saat ini, ketika dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka lebih baik kita bakar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat-sahabat beliau untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar si laki-laki tersebut, maka pada saat itulah kasih sayang yang ada di dalam hati si ibu itu keluar. Maka si ibu berkata, wahai Rasulullah, aku mengandung dia selama 9 bulan 9 hari. Aku menyusuinya selama 2 tahun. Setelah aku mengandung 9 bulan 9 hari dan aku melahirkannya, lalu aku menyusuinya selama 2 tahun, maka
itu semua akankah diakhiri dengan dibakarnya anakku ini? Maka wahai Rasulullah, pada saat ini, artinya sekarang, aku ridho terhadap anakku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mentalkinkan zikir ke telinga laki-laki tadi, dan akhirnya si laki-laki tersebut bisa mengatakan dan bisa mengucapkan zikir la ilaha illallah, dan laki-laki tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, si ibu tadi tetap sayang terhadap anaknya, walaupun anak itu tadi pernah menyakitinya dengan menamparnya sehingga membuat mata ibunya tadi itu cacat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa Allah bernama Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan memberikan nama-nama tersebut kepada hambanya, diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ibu dari anak-anaknya dipanggil oleh Allah, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebutan Ar-Rahim. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengetahui bahwa Allah itu sangat pengasih dan sangat penyayang terhadap hamba. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, ada satu riwayat lagi. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau berikan kedudukan yang tinggi ya Allah?" Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa aku diberikan kedudukan yang tinggi di sisimu? Sehingga aku dapat berkata-kata, aku dapat berbicara kepada engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, engkau dapat gelar kalimullah, atau orang yang bisa berbicara dengan Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah, bukan karena engkau banyak ibadah, bukan karena engkau banyak membantu, bukan karena engkau banyak puasa, bukan karena engkau banyak salat. Tetapi ingatkah engkau, wahai Musa, pada suatu hari engkau mengembalakan kambing, dan salah satu kambing engkau itu pernah lari dan lepas dari gembalaanmu. Kemudian kambing itu engkau kejar sehingga melewati beberapa buah gunung yang engkau lewati hanya untuk mengejar kambing itu tadi, satu kambing itu tadi. Dan akhirnya engkau dapat menangkapnya. Di waktu engkau menangkap kambing tersebut, di dalam hatimu kata Allah, tidak ada sedikit pun perasaan marah. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Dengan sebab engkau sayang terhadap makhlukku, dengan sebab engkau kasih terhadap makhlukku, maka engkau berhak mendapatkan gelar kalimullah, gelar yang sangat tinggi di sisi." Nah, ini adalah salah satu bukti sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan di awal tadi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka niscaya orang-orang yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah, tidak akan mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sudah mendapatkan derajat atau pangkat yang tinggi, apabila suatu saat hilang rasa kasih sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat ada seorang wali Allah itu menyembelih sapi di hadapan anak-anak sapi.
Jadi seorang wali ini menyembelih sapi di hadapan anak sapi. Dan si wali tadi tidak menjaga perasaan si anak sapi tersebut. Maka tidak lama sesudah itu kewalian seseorang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab tidak ada kasih sayangnya terhadap anak-anak sapi ketika dia menyembelih sapi di hadapan anak-anaknya itu tadi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sebut dalam sehari semalam. Itu sekurang-kurangnya. Nah, sekurang-kurangnya kita wajib menyebut nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu 34 kali di dalam sehari semalam. Di mana kita wajib menyebutkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, yaitu di dalam surah Al-Fatihah. Jadi rinciannya 2 dikali 17 rakaat. 2 kali 17 rakaat di dalam salat kita. Di dalam salat yang fardu. Apalagi kalau misalkan kita tambah lagi dengan salat-salat sunat kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita menyebut nama Al-Jabbar misalkan di dalam salat kita. Allah tidak mewajibkan. Atau Allah tidak mewajibkan kita untuk menyebut nama Al-Qahhar. Jadi Allah tidak menyebutkan nama-nama, tidak mewajibkan kepada kita untuk menyebut nama-nama jalalnya Allah. Bahkan kita diwajibkan menyebut nama jamalnya Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Karena sifat jalalnya Allah, sifat Jabbar, Al-Jabbar misalkan, atau nama Al-Qahhar yang sifatnya menakutkan. Jadi sifatnya menakutkan. Tetapi berbeda dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini sifat yang menunjukkan kasih sayangnya Allah. Sifat maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mewajibkan kepada kita untuk menyebutkan dua nama tersebut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maknanya sama, yaitu maha pengasih dan maha penganyang. Jadi berbeda. Kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tadi. Nah, ini adalah isyarat. Ini adalah isyarat atau pertanda dari Allah bagi kita agar kita selaku hambanya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun binatang. Jadi tidak hanya kasih sayang yang harus kita berikan itu tidak hanya kepada sesama kita sebagai manusia, tetapi bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Seperti binatang misalkan, bahkan binatang yang lemah seperti kucing misalkan, atau bahkan semut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini adalah bukti bahwa kasih dan sayang itu harus kita berikan kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada sesama manusia. Nah, kalaupun misalkan kita tidak bisa membantu sesama makhluk Allah atau sesama manusia, bahkan kita tidak bisa membantu meringankan beban mereka, misalkan kita tidak mampu. Ada saudara kita yang memiliki masalah, kita tidak bisa mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atau bisa hal-hal yang terjadi lain daripada itu. Misalkan kita mau membantu saudara kita, tetapi saudara kita itu berada di tempat yang jauh daripada kita. Nah, akhirnya kita tidak bisa membantu saudara kita tersebut. Nah, sekurang-kurangnya hendaklah kita walau bagaimanapun tetap membantu mereka. Sekurang-kurangnya kita membantu mereka dengan doa. Jadi kita mendoakan mereka jika mereka mempunyai masalah, misalkan kita bantu agar Allah Subhanahu wa taala meringankan masalah mereka, memudahkan segala urusan mereka, bahkan menghindarkan mereka dari segala bala dan musibah. Nah, ini salah satu bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memberikan kita
Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, dengan memberikan kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mampu berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha pengasih dan maha penyayang. Maka hendaklah kita berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya jika kita tidak mampu berbuat banyak, maka hendaklah kita mendoakan mereka agar mereka diselamatkan dari fitnah, agar mereka diselamatkan dari bala dan musibah, agar mereka selalu disehatkan dan dimudahkan segala urusan mereka, dan mereka dikeluarkan dari segala permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Nah, kira-kira itulah tujuan daripada kita mempelajari Allah yang bernama Ar-Rahim ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menyebarkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada seluruh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, termasuk tumbuhan dan termasuk binatang. Sehingga dengan demikian kita semua berhak mendapatkan derajat atau pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Saya mengucapkan banyak-banyak maaf, minta ridha dan minta halal kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.